Pace bene, masih di mea culpa. Apa itu api penyucian? Sebuah pertanyaan yang barangkali berputar-putar juga di pikiran kita. Dan ada saja orang yang mau bertanya kepada kita. Dan kita pun memiliki tugas untuk menjawabnya. Saya mengambil jawaban yang bisa kita pakai juga dari Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Apa itu api penyucian? Api penyucian ialah keadaan. Keadaan. Tidak merujuk langsung kepada satu tempat, satu masa, tetapi menyangkut satu keadaan. Keadaan dari mereka yang mati, orang yang mati yang sampai ke sana. Tetapi orang mati yang mana? Orang yang mati dalam persahabatan dengan Allah. Dia memandang baik hubungannya dengan Allah. Tetapi dia sudah mati. Begitu. Ada kepastian akan keselamatan kekal bagi mereka. Siapa yang mengalami keadaan api penyucian ini? Orang-orang yang pasti selamat. Ada kepastian. Tetapi masih membutuhkan pemurnian. Pemurnian untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga. Sederhananya begini. Surga itu adalah tempat atau situasi atau keadaan, kita sebutlah tempat sesuai dengan cara berpikir kita tentang ruang dan waktu, di mana orang benar-benar suci, sedemikian suci sampai ia layak dan pantas berada di sana. Surga. In contrario, sebaliknya, di sisi lain, neraka adalah tempat, situasi, keadaan bagi orang-orang yang secara pasti menolak persahabatan dengan Allah. Pasti tidak ada hubungan dengan Allah. Meski ia tahu itu secara sadar, no, saya tidak mau bersama dengan Allah. Di mana itu? Di neraka. Nah, orang-orang yang semasa hidupnya seperti kita ini, orang biasa, ada nakal-nakalnya, ada jelek-jeleknya dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan yang lain. Kadang tipu-tipu, kadang bohong-bohong karena takut, karena ingin mengambil kekuasaan, karena ingin lebih lama menikmati sesuatu, lebih banyak menikmati sesuatu, tentang harta, tentang kuasa, tentang tahta, semacam ini. Tetapi di waktu yang sama, kita itu mencintai Allah sebenarnya. Kan begitu ya. Paling minimal dengan mulut kita berkata, atau ketika kita sedang memusatkan perhatian padanya, oh dia baik. Segala yang saya dapat ini datang darinya. Atau ketika kita sakit, oh ternyata Allah sudah baik kepada saya selama ini. Ada pikiran itu. Nah, yang berpikir demikian tentu memandang hubungannya dengan Allah itu sebagai sebuah relasi yang baik. Sebagai persahabatan. Nah, pertanyaan. Kalau mati orang macam ini, langsungkah ia kita sebut layak masuk ke surga? Jika iya, kalau begitu kita harus menurunkan standar surga. Jika tidak, kalau begitu kita harus menurunkan juga standar neraka. Sebab neraka adalah kutukan kekal katanya. Bagi orang-orang atau siapa saja yang menolak dengan pasti Allah itu. Jadi api penyucian adalah keadaan bagi orang yang tak cukup suci untuk masuk surga, tetapi tak jelek-jelek amat untuk masuk neraka. Maka perlu satu keadaan khusus. Berapa lama? Kita tidak tahu dimensi waktu, dimensi ruang yang dipakai di sana. Yang pasti ada satu keadaan. Sebenarnya ini mau menunjukkan lagi-lagi misericordianya Allah, belas kasihannya, kerahiman Allah, pengampunannya. Bahkan sampai setelah mati pun selalu ada ruang bagi, terutama bagi kita orang yang masih hidup. Karena hubungan dengan Allah itu kita maknai secara rasional,
Ya, ketika kita sedang hidup begini. Nah, kita mau melihat bahwa kasih Allah itu bahkan tidak diputus oleh maut. Hmm. Api penyucian ialah keadaan. Keadaan dari siapa? Mereka yang mati. Mereka yang mati yang mana? Yang dalam persahabatan dengan Allah. Ada kepastian akan keselamatan kekal mereka. Saya pikir ini perlu dicatat. Gereja yakin ada garansi. Ada pasti keselamatan itu. Tapi sebentar, tunggu dulu. Ada sesuatu yang harus diperbaiki dari akibat-akibat dosamu. Begitu ya. Kalau begitu, siapa yang meminta? Siapa yang meminta pembersihan itu, penyucian itu? Penyucian, bukan pencucian, tetapi disucikan. Kita yang hidup meminta. Nah, ini muncul dalam poin selanjutnya dari kompendium. Bagaimana kita bisa membantu jiwa-jiwa yang sedang dimurnikan di api penyucian? Karena ada persekutuan para kudus, kaum beriman yang masih berjuang di dunia ini dapat membantu jiwa-jiwa di api penyucian dengan mempersembahkan doa-doa untuk mereka. Khususnya kurban ekaristi. Mereka juga dapat membantu mereka dengan beramal, indulgensi, laku tapa, dan tobat. Nah, itu dia. Jadi, api penyucian bukan sebuah kekekalan di mana orang atau roh jiwa dari seseorang senantiasa berada di sana. Kita yakin ada surga untuk orang yang berusaha dalam hidupnya merawat hubungan baik dengan Allah. Pasti Allah melihat usaha kita. Karena kalau seorang ayah saja memberi kepada anaknya telur yang baik, betapa lagi Bapa di surga melihat permintaan-permintaan kita. Kan begitu dibilang. Maka kalau kita pakai hukum probabilitasnya Blaise Pascal, lebih baik kita doakan yang telah meninggal dunia. Kita ingat. Kita ingat dia, kita doakan. Mana tahu doa kita yang kecil itu terdengar oleh Allah. Kita sebut mana tahu untuk menyesuaikan dengan orang-orang yang ragu akan doa itu. Ya, karena ada berkata tak ada lagi gunanya kita doakan. Ada. Karena gereja mengajarkan demikian. Lalu bagaimana dengan ekaristi, dengan laku tapa, dengan doa, dengan tobat? Toh, ini juga satu pemikiran. Ketika saya mendoakan orang yang meninggal itu, saya ketahuan sedang berdoa. Begitu ya. Saya menemukan satu motif untuk berdoa. Banyak terjadi kisah begitu. Anaknya begitu bandel, begitu nakal. Tetapi seketika ketika meninggal orang tuanya, dia kehilangan seseorang yang penting untuk dia. Dia berdoa untuk orang tuanya ini dan anak ini malah menjadi berdoa. Akhirnya kembali kepada Bapa. Nah, apakah itu sama dengan neraka? Tadi dikatakan tidak. Apa itu neraka? Neraka adalah kutukan kekal. Kutukan kekal. Menarik mendengarkan kata kutukan ini. Ada juga yang bertanya kemarin, pantaslah dia itu sakit-sakitan, pantaslah dia menderita karena terkutuk keluarganya. Kepada siapa kutukan kekal ini? Kepada mereka yang mati dalam keadaan dosa berat karena pilihan bebas mereka sendiri. Ini kepada mereka lah ada kutukan kekal. Yang mati dalam keadaan dosa berat. Dan dari mana dosa berat ini? Karena dosa itu kan tindakan tahu
mau dan mampu. Saya tahu itu salah. Saya mau pula melakukannya. Dan karena saya mampu, begitu ya. Dari pilihan bebas. Saya tidak tertekan untuk mengambil keputusan itu. Tapi saya putuskan untuk jauh dari Allah. Dan membandel di sana. Penderitaan neraka yang utama adalah keterpisaan kekal dari Allah yang merupakan satu-satunya sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan, yang merupakan tujuan kita diciptakan dan yang merupakan kerinduan kita untuk bahagia. Itu tujuan kita dan kerinduan kita. Kristus menjelaskan realitas ini dengan kata-kata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal." Orang terkutuk itu adalah mereka yang menghuni api yang kekal, neraka. Matius 25 ayat 41. Lalu menjadi pertanyaan, mengapa ada neraka? Kalau benar Allah itu berbelas kasih. Kan begitu. Menarik melihat efek dari konsekuensi logis dari teologi macam ini. Nah, muncul pertanyaan ini. Bagaimana adanya neraka ini diperdamaikan dengan kebaikan Allah yang tak terbatas? Kan Allah itu tak terbatas. Mengapa ada neraka? Kalau benar Allah itu baik tak terbatas, ya bisalah dibuatnya semua orang ke surga. Saya pikir itu pertanyaan yang wajar. Ya. Masa kita diciptakan manusia dan Allah sampai hati membiarkan kita di neraka? Bukankah kuasa belas kasihnya itu lebih besar dari kekuatan neraka? Nah, jawabannya ini. Allah menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah tak pernah menghendaki kita ada dalam kelak, ada dalam neraka. Tak ada dari keinginan Allah itu. Namun, Ia menciptakan manusia dalam keadaan bebas. Kita tentu masih ingat peristiwa penciptaan Firdaus, Taman Eden. Semua bisa kamu makan, tapi bukan yang satu ini. Bukankah Allah kurang kerjaan di sana? Dibuatnya buah yang di tengah itu, ya, pohon itu berbuah, tidak bisa disentuh atau dimakan. Tetapi tidak di kandangnya. Mengapa tidak langsung dikurungnya? Supaya orang tidak sanggup menyentuhnya. Apa maksud cerita itu? Kebebasan manusia. Pilihan bebas. Setiap kali kita berkata bebas dalam hal ini, kita maknai itu dalam konteks positif, ya. Kemampuan untuk menentukan. Dan manusia sendiri mempunyai tanggung jawab atas pilihannya. Allah menghargai keputusan-keputusan kita. Karena itu manusialah yang dengan bebas memisahkan dirinya dari kesatuan dengan Allah. Kan tadi sudah kita bahas. Ada buah. Berbuah. Jangan kamu makan. Tapi tidak dibagar. Mengapa? Karena bagarnya adalah dari tanggung jawab saya. Saya tahu konsekuensinya. Kalau saya ambil, ada efeknya. Ular kemudian menambah-nambahi. Mati kamu. Tapi memang akhirnya manusia mengalami efek dari pilihan bebasnya itu. Karena itu, manusialah yang dengan bebas memisahkan dirinya dari kesatuan dengan Allah jika pada saat kematian dia tetap berpegang teguh pada pendiriannya dalam dosa berat dan menolak cinta dan kerahiman Allah. Ditolaknya. Itu dia. Saya pikir ini sesuatu yang introduktif
bisa lebih dalam lagi tentang ilmu mengenai keselamatan, mengenai akhir zaman, mengenai hal-hal akhir dalam hidup, dipelajari lebih dalam lagi. Tetapi ini sudah memberi panorama tentang api penyucian, berbeda dari neraka, dan neraka adalah kutukan kekal bagi orang yang berdosa berat. Berat karena dia mau, dia tahu, dia lakukan, ya dia tanggung akibatnya. Bukan karena Allah tak mau dan tak mampu menyelamatkan orang dari neraka, tetapi manusia sendiri memilih jauh darinya. Maka ditanggunglah akibatnya. Oke, saya pikir begitu video ini. Agak panjang. Kemarin ada diskusi, sebenarnya orang tak lagi sabar menonton sampai lama-lama sebuah video. Karena itu saya membuat TikTok. Untuk mengakomodasi kebutuhan itu. Saya pikir ya, toh juga sudah terjun ke media macam ini. Ya, ada saja orang yang tertarik mendengarnya lebih panjang. Tentu ada variabel lain sejauh si pembicara itu tidak membosankan. Dan ini sesuatu yang tak gampang untuk tampil selalu menarik. Dan selain topiknya juga dirasa menarik dan perlu. Tapi saya pikir ada saja orang yang menonton ini sampai selesai dan terima kasih atas kesetiaannya. Dan ingatlah juga membagikan apa yang kita dengarkan, kita perbincangkan ini kepada orang lain. Demikian video ini, Pak C.E. Bene. Ciao.